Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai pemberian layanan pada sore kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ibu sangat senang sekali bisa berjumpa kembali dengan anak-anak sekalian pada kesempatan sore kali ini walaupun masih dalam keadaan virtual. Anak-anak untuk mengetes kekompakan kita biar semangat mengikuti layanan pada kali ini. Nanti kalau Ibu bilang, murid-murid apa kabar? Kalian jawab, Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Gitu ya? Iya, Bu. Yuk, bisa dimulai ya, dicoba. Murid-murid apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya hebat, saya kuat. Yeay, mantap sekali. Nah, pada kali ini Ibu akan memberikan layanan kepada anak-anak sekalian mengenai layanan informasi dengan memiliki maksud dan tujuan agar anak-anak dapat mengetahui informasi yang penting bagi diri kalian dan diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Topik layanan yang Ibu ambil mengenai studi lanjut ke perguruan tinggi atau bekerja pada anak SMA. Nah, kira-kira kalian setelah lulus SMA ini sudah ada pandangan belum nih mau bekerja atau mau melanjutkan ke perguruan tinggi, bahkan atau mau menikah atau mau seperti apa? Udah ada pandangan belum? Sudah, Ibu. Saya belum, Bu. Yang sudah mau kemana nih? Mau nikah, Bu. Kuliah. Wah, bagus sekali ya. Lulus langsung menikah. Baik. Mau jadi ibu rumah tangga, Bu. Ya, boleh. Asalkan udah siap ya dalam mentalnya dan batinnya. Siap, Bu. Oke, lanjut. Yang pertama, merencanakan kelanjutan studi. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya akan memperoleh kesempatan yang lebih baik dan semakin besar pula dalam memperoleh pekerjaan yang baik. Apalagi pada saat ini tidak bisa dipungkiri persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan yang bagus. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi, di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Lanjut ke status dan akreditasi perguruan tinggi. Yang pertama ada perguruan tinggi negeri atau PTN. Ini merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Yang kedua ada perguruan tinggi swasta atau PTS. Adalah perguruan tinggi yang dimiliki atau dikelola oleh perseorangan atau kelompok yayasan tertentu. Umumnya pada perguruan tinggi negeri mendapat subsidi dari pemerintah dalam pelaksanaan pendidikannya. Sedangkan dengan perguruan tinggi swasta,
Pembiayaan pengelolaan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. Terus selanjutnya ada jalur dan jenjang pendidikan. Ada 2 jalur, yang pertama jalur akademik, yang kedua jalur profesional. Untuk jalur akademik bisa disebut dengan jenjang sarjana S1. Ini lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan terbuka kesempatan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau pasca sarjana. Yang kedua ada jalur profesional atau sering disebut dengan jenjang diploma. Ini menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja serta aplikasi untuk ilmu dan teknologi. Selanjutnya ada jenis perguruan tinggi. Yang pertama, universitas. Ini menyelenggarakan program pendidikan akademik, sarjana, dan profesional atau diploma dalam sejumlah ilmu pengetahuan tertentu. Universitas memiliki program studi paling beragam, mulai dari ilmu ekstrak sampai sosial. Yang kedua ada institut. Ini menyelenggarakan program pendidikan akademik, sarjana atau diploma dalam kelompok ilmu pengetahuan sejenis. Misalnya IPB, terus ada ITB, dan sebagainya. Selanjutnya, akademik. Ini menyelenggarakan program pendidikan profesional diploma dalam satu atau sebagai cabang ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya, akademik bahasa, akademik sekretaris, akademik keperawatan, dan sebagainya. Terus yang keempat ada politeknik. Ini menyelenggarakan program pendidikan profesional diploma dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Misalnya, politeknik elektro, politeknik manufaktur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada sekolah tinggi. Ini menyelenggarakan program pendidikan akademik, sarjana, atau diploma dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya, sekolah tinggi manajemen informatika komputer atau STMIK, terus ada sekolah tinggi akuntansi, STAN, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sistem penerimaan mahasiswa. Ada 2 cara dalam masuk perguruan tinggi. Yang pertama ada ujian non-tes dan ujian tes. Yang pertama, sistem penerimaan mahasiswa secara non-tes. Ini dilaksanakan melalui penelusuran bakat, minat, dan kemampuan dari calon mahasiswa. Biasanya perguruan tinggi akan mengirimkan undangan tentang penerimaan mahasiswa secara non-tes kepada sekolah-sekolah yang bekerja sama. Selanjutnya, ujian tes. Ini biasanya di perguruan tinggi nanti akan diadakan ujian secara tertulis atau ujian mandiri yang dilaksanakan oleh sebagian besar perguruan tinggi negeri di Indonesia. Selanjutnya ada hal-hal penting yang perlu kalian ketahui saat mau masuk ke perguruan tinggi. Yang pertama ada fokus keinginan primer, yaitu pertimbangan cita-cita primer pasca lulus seperti apakah kebutuhan ekonomis, hasrat belajar dalam bidang sains atau murni, menjadi
budayawan, politikus, pengacara, pengusaha, dan lain sebagainya. Yang kedua ada fokus pada bakat. Apakah memiliki bakat teknik, kedokteran, bisnis, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada fokus penjurusan bidang studi. Ini penentuan jurusan atau bidang studi harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum menentukan perguruan tinggi yang akan dipilih. Jurusan atau program studi terkait dengan kesuksesan atau cita-cita yang kalian inginkan. Terus selanjutnya fokus kemampuan, baik kemampuan akademik maupun kemampuan non-akademik yang kalian miliki. Misalnya fakultas kedokteran memang jurusan yang menjanjikan, tapi ingat, masa studi rata-rata mencapai 6-7 tahun, dan biaya yang dikeluarkan dalam mengikuti praktikum tentunya juga relatif mahal. Nah, sebelum masuk ke dunia kerja nih, kalian masih semangat enggak ini kira-kira? Kok sudah pada muka-muka ngantuk? Apa tidur sendiri-sendiri? Ngantuk. Ngantuk, Bu. Ngantuk, Bu. Semangat, Bu. Masih semangat, Bu. Lelah, Bu Guru. Ya udah, kita tes dulu. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Hai, halo. Hai, halo. Baik, jangan ngantuk ya anak-anak, kita sebentar lagi selesai kok. Ya, selanjutnya dunia kerja. Kira-kira kalian udah terpikirkan belum dunia kerja itu apa sih? Dunia mencari uang. Apa nak? Dunia di mana tempat untuk mencari Oh uang. ya, bagus. Mencari uang. Ya, kita lanjutkan saja. Bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya sendiri. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, serta aktualisasi diri. Di samping untuk berbakti kepada instansi yang bersangkutan. Sebagai suatu kesempatan, hendaknya pekerjaan tidak disia-siakan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, itu tadi pengertian dari apa sih bekerja. Baik, kita lanjut. Nah, bagaimana nih cara kita mencari lowongan pekerjaan? Yang pertama ada mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pekerja. Jadi kalian kalau sebelum masuk ke suatu instansi pekerjaan, kalian harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Terus selanjutnya membaca koran atau majalah yang memuat lowongan kerja. Nah, ini maksudnya kan biasanya tuh di surat kabar ada informasi terkait informasi lowongan pekerjaan. Nah, kalian bisa mencari informasi di situ dan bisa mencoba untuk mendaftarkan diri. Selanjutnya, melihat informasi lowongan kerja melalui media elektronik seperti televisi, internet, dan sebagainya. Nah, sekarang kan sudah zamannya menggunakan media sosial. Nah, bisa kalian gunakan juga untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, rajin mengunjungi bursa kerja. Nah, di bursa kerja itu biasanya juga ada
tawaran-tawaran untuk masuk ke suatu pekerjaan. Selanjutnya, bertanya kepada orang berpengalaman atau kepada orang-orang yang sudah bekerja. Apakah di tempat dia kerja ada lowongan atau enggak? Kalian bisa ikut gabung kalau semisal ada lowongan. Yang terakhir, percaya diri. Nah, kalau kalian mau bekerja, udah masuki dunia pekerjaan, harus percaya diri dengan kemampuan yang kalian miliki. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa tes atau seleksi pada saat masuk kerja. Yang pertama ada seleksi administrasi, merupakan seleksi tahap berkas yang dikirim. Kelengkapan berkas penyusunan yang diminta merupakan penentu kelulusan tes. Nah, biasanya kalau seleksi administrasi ini ada identitas kalian seperti KTP, terus ada surat lamaran, ijazah atau riwayat pendidikan kalian, terus ada SKCK juga, surat dari kepolisian. Terus selanjutnya ada seleksi akademis. Ini merupakan seleksi yang berhubungan dengan penalaran atau kemampuan belajar. Biasanya seleksi ini bersifat tertulis. Materi tes umumnya dalam bidang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Terus yang ketiga ada psikotes atau tes kemampuan secara keseluruhan. Psikotes dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian antara pekerjaan dengan kepribadian diri calon pekerja. Tes ini meliputi tes bakat, minat, kecepatan dan ketelitian dalam bekerja, serta sikap saat bekerja. Selanjutnya ada tes wawancara. Nah, setelah mengalami beberapa kali seleksi yang sebelum-sebelumnya, tentu pihak dari perusahaan akan memanggil pelamar yang sekiranya dia itu menjadi kriteria dari perusahaan tersebut untuk mengikuti wawancara atau interview. Terus yang terakhir ada seleksi kesehatan atau tes fisik. Tes kesehatan dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kesiapan secara fisik antara pelamar kerja dengan tuntutan pekerjaan. Biasanya tes ini meliputi tes penglihatan, pendengaran, ketahanan fisik, dan lain sebagainya. Baik, untuk materi dari perguruan tinggi dan bekerja mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Nah, sebelum ditutup nih, apakah ada pertanyaan dari anak-anak atau yang belum paham? Bisa ditanyakan. Saya Ibu. Ya, silahkan Mbak Adinda. Sebelumnya saya izin bertanya ya Ibu. Kemarin nih saya dengar untuk sekolah kedinasan. Nah, sekolah kedinasan itu seperti apa ya Bu ya? Saya kurang paham Bu untuk sekolah kedinasan itu seperti apa. Terima kasih Ibu. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Adinda. Ini pertanyaannya bagus karena tadi belum sempat dibahas ya. Perguruan tinggi kedinasan itu merupakan perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Umumnya, lulusan perguruan tinggi kedinasan langsung terikat dengan departemen bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapatkan pekerjaan tanpa tes lagi. Jadi bisa masuk sesuai dengan departemen yang ia ikuti. Keunggulan dari perguruan tinggi kedinasan adalah biaya murah, bahkan ada yang gratis juga. Soalnya ada beasiswanya juga. Terus mendapatkan uang saku, adanya kepastian kerja atau prospek yang cerah sesuai dengan bidangnya.
fasilitas yang disediakan juga lengkap. Contohnya, perguruan tinggi kedinasan itu ada IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Terus ada PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Adinda, apakah berminat nih mau masuk ke perguruan tinggi kedinasan? Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Kurang tahu juga Bu, mau mikir-mikir dulu. Oh iya, baik. Terus yang lain? Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu ingin bertanya. Saya Bu ingin Ya, bertanya. silakan Mas Roni. Baik. Saya ingin bertanya, izinkan perkenalkan nama saya Roni Gunawan Wijaya. Nah, jadi gini Bu, kan saya niatnya mau habis lulus SMK mau kerja. Nah, saya tuh kalau bicara sama orang-orang baru itu suka grogi Bu. Nah, di seleksi untuk masuk ke perusahaan kan ada namanya seleksi ada interview gitu ya Bu. Nah, itu gimana ya Bu? Cara mengatasi agar saya tidak grogi gitu Bu kalau di interview. Ya, baik. Terima kasih Bu. Nah, di sini kan Mas Roni kalau bicara dengan orang lain masih suka grogi begitu ya. Nah, ini bagaimana nih caranya biar kita saat tes wawancara atau interview biar tidak grogi atau tidak gugup saat mengikuti itu. Nah, yang pertama ada memiliki pola pikir yang positif, yakni bahwa Anda dapat menempuh wawancara kerja tersebut dengan baik, terlepas dari apapun hasilnya nanti. Jadi harus memiliki pikiran positif dulu kalau mengikuti wawancara ini, jangan dilihat hasilnya gimana, besok keterima atau enggak. Yang penting harus mikir positif dulu. Terus yang kedua ada persiapkan semua hal yang berkaitan. Misalnya ada administrasi nih yang harus dibawa seperti CV, ijazah, sertifikat kepelatihan, atau identitas. Yang penting-penting itu harus disediakan supaya tidak ketinggalan. Terus yang ketiga, cari informasi terkait perusahaan. Nah, sebelum masuk atau ada wawancara harus mencari tahu ini tuh perusahaan apa atau instansi apa biar kalau semisal nanti ada pertanyaan kita bisa sedikit tahu mengenai perusahaan tersebut. Terus selanjutnya lakukan latihan wawancara. Nah, Mas Roni bisa meminta tolong temannya atau keluarga di rumah untuk latihan wawancara. Misalnya ada pertanyaan terkait perusahaan atau apa biar bisa wawancara dengan menjawab secara baik seperti itu. Selanjutnya datang minimal lebih awal 30 menit dari jam wawancara yang telah ditentukan. Jadi kalau sampai di tempat instansi biar tidak gugup kalau datangnya lebih awal. Selanjutnya, anggap pewawancara sebagai teman sendiri. Ini biar tidak gugup kalau menganggap yang mewawancara itu seperti teman kita sendiri, seperti itu. Dan tentu yang paling utama adalah berdoa semoga hasilnya maksimal. Seperti itu, Mas Roni, gimana? Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Nah, ini kan sudah selesai yang bertanya, sudah dijawab. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, ada sedikit enggak game sih, ice breaking. Biar kita semangat. Namanya tepuk martabak. Ada yang udah tahu belum nih? Apa nih tepuk martabak? Kok makan-makan di bawah gitu? Nggak tahu. Yuk kita coba ya. Diikuti gerakannya.
tepuk martabak, indil-indil, teplak-teplek, cusreng. Bisa nggak? Wah, Bu, kok bikin Nggak ngakak apa-apa ya? kan ini udah sore, biar kita itu semangat lagi gitu loh anak-anak. Yuk kita coba bareng-bareng. Tepuk martabak. Apa? Indilidi, Indilindil, teplak-teplek, teplak-teplek, casreng. Bagus sekali. Ayo, kok yang bunyi cuma Mas Rohmat aja, yang lain pada kemana ini? Yuk, sekali lagi. Saya ketak. Wah. Yuk, yang semangat. Tepuk martabak. Indilindil, teplak-teplek, Ya. casreng. Ibu mau tanya. Bagus. Baik, tak terasa ya anak-anak, ternyata pertemuan kita pada sore hari ini sudah akan habis. Ternyata 1 jam itu nggak terasa kalau ngobrolnya panjang kali lebar. Nah, jadi kita sebagai generasi penerus jangan pernah bosan dalam mencoba hal-hal baru, terutama dalam memilih karir untuk diri kita dan kedepannya. Tentu itu bukan suatu hal yang mudah untuk mengambil keputusan, tapi satu hal juga perlu untuk dipertimbangkan. Tetap ikuti kata hati, jangan ada paksaan, semangat terus dalam mengikuti berbagai ujian, terutama di akhir sekolah ini. Kan kalian mau lulus untuk melanjutkan mau ke perguruan tinggi atau bekerja. Terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian dalam pertemuan ini. Tetap semangat untuk menggapai impian kalian. Semoga selalu dimudahkan ya dengan pilihan yang telah kalian pilih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.